Shalom, selamat tahun baru semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Ini 2025. Kita dibimbing sama Tuhan untuk masuk dalam musim yang baru. Tahun penuaian. Katakan sama-sama dengan saya, tahun 2025. Tahun penuaian. Sekali lagi, tahun 2025. Tahun penuaian. Sekali lagi katakan tahun 2025. Tahun penuaian. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan kita baik. Tuhan kita dahsyat. Menjaga, membimbing kita semua dari musim ke musim, waktu ke waktu. Dan hari ini kita semua sudah nyebrang ke tahun yang baru. Saudara yang dikasih Tuhan, ada pesan yang Tuhan taruh di hati saya untuk dibagikan kepada kita. Dari Galatia 6 ayat 5 sampai dengan 9. Karena saya rindu kita semua benar-benar akan mengalami janji ini. Penuaian. Yang mau katakan amin. Mari sama-sama baca ya. Galatia 6 ayat 5 sampai dengan 9. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Katakan amin. Tuhan, aku berdoa biar Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga mendengar pesan ini kami bisa memahami dan melakukannya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menuai atau tidak menuai, memang agendanya didatangkan dari Tuhan. Tetapi tanggung jawabnya tiap pribadi harus pegang sendiri-sendiri. Karena waktu Tuhan beracara, Anda dan saya ada peran di sana. Kalau kita melakukan, maka Tuhan juga akan melakukan. Namanya juga janji. Janji itu ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Dan itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, ayo lakukan bagian kita. Supaya kita bisa lihat juga Tuhan lakukan bagiannya. Karena bagian Tuhan pasti dia lakukan. Dia Tuhan yang setia, dia tidak pernah ingkar janji. Dan oleh karena itu kita bisa berpegang pada apa yang dia janjikan. Setuju sama saya? Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ya, saudara dikasih Tuhan, yuk supaya benar-benar 2025 tahun penuaian kita mengalaminya. Keluarga kita mengalaminya. Kerjaan kita mengalaminya. Penuaian terjadi juga di tempat kerja, di tempat pelayanan, dimanapun kita berada, saudara. Nah, baiklah, yang sudah menerima dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Waktu Anda dan saya menerima sesuatu, jangan lupa untuk di-share, untuk dibagi. Bagikan. Apa yang menurut Anda dapatkan waktu kita sudah menerima suatu pewahyuan, pemahaman. Bukan cuma kepada orang lain, tapi juga bahkan share kepada orang yang sudah berbicara kepada kita. Artinya jangan ditahan. Waktu Anda dapat dari Tuhan, bagikan semuanya. Saudara, ya, yang menerima, bagi kepada orang yang memberikan. 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kita rindu penuaian, maka harusnya kita juga memperhatikan taburannya. Semua ayat tentang tuaian pasti ada hubungan dengan taburan. Saya setuju yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan. Ya, harus ada. Tapi bagian kita adalah menanam, menyiram. Itu bagian kita. Nanti Tuhan yang kasih pertumbuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, ayo perhatikan apa yang kita tabur. Yang kita tabur bukan hanya bicara soal uang nih, tapi juga bicara soal energi kita. Bicara soal kerja kita,
bicara soal prioritas, bicara soal keputusan, semuanya. Bikin rencana dari awal tahun, genapi dia satu-satu sesuai dengan rencana. Sempurnakan sepanjang perjalanan, evaluasi dari waktu ke waktu, cocokkan dengan target-target yang kita pasang, kejar apa yang kita rencanakan. Semoga sampai akhir tahun nanti kita akan lihat ke belakang dan kita puas karena kita sudah nabur benar sehingga kita bisa nuai benar juga. Yang ngerti katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan ya, jangan sesat ya. Nggak mentang-mentang Tuhan udah janji lalu semuanya otomatis gitu ya. Enggak. Anda dan saya harus ambil bagian. Mau keluarganya baik ya keluarganya harus diarahkan kepada penuaian. Mau lihat kerjaannya baik ya pekerjaannya diarahkan kepada penuaian. Mau studinya baik, arahkan kepada penuaian. Gitu. Kita pengen jadi orang sukses seperti pengusaha yang kita kenal. Ya, kita belajar dong seperti dia, ngatur keuangan yang benar. Mungkin ada ilmu-ilmu yang kita belum punya, belajarlah ya. Pasang target untuk tahun ini ikut seminar apa, seminar ekonomi makro, ekonomi mikro mungkin. Kita mulai belajar soal akuntansi supaya bisa ngatur uang benar seperti pengusaha yang kita kenal itu. Apa yang kita jadikan sasaran, kita rencanakan dong. Saya rindu kerohanian saya tahun 2025 meningkat. Saya mau menuai dari sisi rohani, spiritual. Seperti hamba-hamba Tuhan, teman-teman yang mungkin juga profesional di marketplace tapi pelayanan. Dan pelayanannya bertumbuh. Wah pengen juga tuh kayak begitu. Itu juga cita-cita yang baik. Ya, arahkan hidup kita ke sana. Kalau memang itu rencananya. Ikut beresin. Ya, 100, 200, 300. Latih dirimu. Kalau ada diklat khotbah, ikut, belajar, sharing-sharing. Kalau dengar khotbah, catat. Pelajari khotbah-khotbah orang-orang yang Anda suka. Lalu lihat, ada pola-polanya. Ternyata khotbahnya enggak begitu-begitu terus bentuknya. Ternyata ada variasinya. Pelajari. Belajar buku-buku khotbah. Ambil kelas-kelas. Anda akan lihat Anda bertumbuh. Masuk ke lalu mulai latihan. Khotbah di depan 5 orang seperti apa rasanya. Khotbah depan 10 orang seperti apa rasanya. Anda akan bertumbuh. Dan nanti Anda akan lihat pelayananmu juga akan bertumbuh. Katakan amin. Oh saya gak suka ngomong, saya gak suka khotbah. Saya maunya melayani orang lain. Oke, good. Ya, mari mulai memperhatikan. Mulai dari kelompok kecil, komsel, masuk di sana. Ya, gak usah ngomongin soal memperhatikan bangsa-bangsa dulu. Kita memperhatikan 3-5 orang yang ada di komsel kita. Lalu kemudian kita mulai belajar memperhatikan mereka. Seperti seorang diaken yang memperhatikan jemaat. Lalu kita mulai lihat, kita lakukan dengan tekun. Orang-orang di sekitar kita perhatikan. Orang-orang yang lemah ekonominya, lemah kesehatannya, lemah keluarganya. Bahkan ada yang lemah moralnya. Kita mulai tolong, kita mulai bantu. Maka demikian, walaupun engkau gak banyak ngomong di depan, tapi engkau banyak berbuat di belakang. Dan itu luar biasa. Kerohanianmu akan meningkat. Saudara dikasih Tuhan, apalagi pendidikan. Tuhan juga mau kita semua naik. Apa yang kita masih bisa kejar, penuhi kondite-konditenya, kriteria-kriterianya. Saudara dikasih Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan. Demikian juga soal keuangan. Ya, kita pikir waktu kita berhemat-hemat lalu semuanya akan berlimpah-limpah. Salah. Alkitab berkata, atur, manage semua dengan baik. Tapi kalau mau bicara soal pelipat gandaan, Anda mesti mulai nabur. Anda mesti mulai nabur. Jangan bolong dengan perpuluhan. Tapi kemudian Anda juga mulai nabur. Nolong orang. Ambil anak asuh mungkin. Atau mulai mulai masuk dalam program-program gereja, misi, ya, support di sana. Anak-anak muda mau bikin kegiatan yang menjangkau jiwa-jiwa, support gitu. Mungkin Anda tidak bisa hadir di acara itu, tapi berkat dari Anda yang disalurkan oleh Tuhan lewat Anda disalurkan kepada orang-orang anak-anak muda yang bergerak di garis depan. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Gak usah heran, pasti penuaian terjadi.
Saudara dikasih Tuhan, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, tadi saya sudah bilang, bukan cuma soal kerja, tapi soal keputusan. 2025 tergantung apa yang kau putuskan. Setiap langkah yang diambil, itu daging atau roh. Sesuai dengan keinginan roh, firman itu roh. Atau keinginan pribadi. Ego kita itu daging. Nafsu kita itu daging. Keinginan mata, keangkuhan hidup itu daging. Gengsi itu daging. Ya. Nah, waktu itu yang daging yang jadi prioritas, maka kita akan menuai kebinasaan. Tetapi waktu roh, firman, kehendak Tuhan, perkara di atas yang kita prioritaskan, maka kita akan menuai hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Saudara kasih Tuhan, Tuhan rencanakan kita punya zoe yang kekal. Ya, di sana dipakai kata hidup yang kekal, zoe yang kekal. Saudara dikasih Tuhan, waktu kita bicara soal hidup, yang dimaksud bukan cuma soal ada nafas di dalam tubuh kita. Saudara, kalau bicara soal bahasa Alkitab, maka kita bicara soal makna di belakangnya. Kadang-kadang ada makna-makna tersembunyi. Kalau dibicarakan mati, itu yang dimaksud bukan cuma sekedar nafasnya tidak ada, tapi hilangnya kesempatan. Sudah tidak ada lagi kemampuan, sudah tidak ada lagi harapan, sudah tidak ada lagi peluang. Itu mati namanya. Tetapi waktu engkau beroleh hidup di lain pihak, maka berarti engkau sekarang memperoleh kesempatan. Engkau berarti memiliki kekuatan. Engkau sekarang memperoleh pengharapan di dalam Tuhan. Ini yang namanya zoe, hidup. Tuhan mau Anda dan saya hidup. Waktu kita memilih roh, engkau beroleh hidup. Dan Tuhan mau hidup ini bukan sebentar ada, sebentar tidak ada, sebentar ada, sebentar tidak ada. Tapi Tuhan mau kekal. Kekal. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Itu Tuhan Anda dan saya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, pilih roh. Jangan pilih daging. Ya, kalau sempat salah, bertobat saja. Kembali yang benar. Pilih roh. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, di depan 2025 kita akan berhadapan dengan banyak keputusan. Jangan jemu-jemu, putuskan yang baik. Ayat terakhir, ayat 9 bilang, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saya berdoa, semua yang Anda perjuangkan, Anda akan kuat sampai tiba masa penuaian. Ada konsistensi, ada kekuatan untuk memelihara apa yang kau percaya. Yang kau perjuangkan itu yang kau percaya. Apa yang kau putuskan itu yang kau percaya. Tapi itu terus dijaga terus dari waktu ke waktu supaya sampai pada masa penggenapan. Jangan kita jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya, berarti ada masa belum waktunya, ya. Sampai nanti sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Haleluya. Berdoa untuk pemulihan keluarga. Engkau berdoa dengan tekun, mulainya semangat, tetapi waktu terus berjalan, engkau terus berdoa, masih konsisten berdoa sih, masih terus berharap, tapi semangatnya sudah mulai berkurang. Energinya mulai setengah hati. Dan lucunya, waktu akhirnya keluargamu dipulihkan, semua sukacita, Anda malah tidak termasuk yang sukacita karena sudah kelelahan. Sayang ya, saudara dikasih Tuhan, doa yang kau harapkan di awal tahun, waktu Tuhan genapi, ternyata kau tidak bisa menikmatinya. Saudara dikasih Tuhan, jangan jemu-jemu, jaga dan pelihara api itu, terus berharap sama Tuhan, supaya waktu tiba waktunya menuai, kita tetap kuat
dan bisa menikmati janji Tuhan. Katakan haleluya. Saudara dikasih Tuhan, ini Tuhan punya mau. Yuk semuanya perhatikan ke depan. Masa penuaian sedang datang. Ya, sedang datang. Sedang datang. Saya melayani Tuhan di GBI Gatot Subroto sudah dari tahun 1993. Tahun 1997 pernah juga Tuhan sampaikan bahwa itu merupakan tahun penuaian. Saya termasuk yang menyaksikan apa saja yang terjadi tahun 1997. Saudara, penuaian itu dahsyat luar biasa. Jiwa-jiwa datang ke gereja, semua orang melihat campur tangan Tuhan, dahsyat dijaga sama Tuhan, diurapi, mujizat demi mujizat, panen besar tahun itu. Cabang-cabang baru gereja terbuka dengan luar biasa. Saya percaya bahkan yang lebih dahsyat dari tahun 97 akan terjadi di 2025. Karena sudah dinyatakan oleh Tuhan, tahun penuaian. Pasti akan dahsyat. Pasti akan dahsyat. Saudara dikasih Tuhan, ayo kita jangan jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ini pesan Tuhan buat Anda dan saya. Ayo perhatikan dan hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Besar kasih setiamu bagi kami. Di setiap musim engkau menyertai. Tak pernah engkau berubah, tak pernah kau ingkari. Semua janjimu pun tergenapi. Perkenananmu Tuhan atas kami begitu luar biasa berarti. Tak pernah engkau tinggalkan, tak pernah kau ingkari. Semua rancanganmu tergenapi. In every season we will worship you. In every moment, it's your goodness we pursue. Through the highs and every lows, you are faithful and you're true. In every season, we know you are good. In every season, we will worship you. In every moment, it's your goodness we pursue. Through the highs and every lows, you are faithful and you're true. In every season, we know you are good. Sekali lagi katakan, in every season, we will worship you. In every moment, it's your goodness we pursue. Through the highs and every lows, you are faithful and you're true. In every season, we know you are good. Mari bahasa roh. Hikarania mata kamaya shanara namaya namaya sana bayaradia bayasi. Hikarania mayarania maya sana takanani kapose narania po. Oh roto nora kanania reta se anania botas tanania makaya sa. Haleluya, haleluya. Shadabayarania batakabaya shadaba. Angkat tangan kita sama-sama. Bapakku berdoa, Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang ada bersama-sama saat ini, Tuhan urapi dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan Roh Kudus, penuhi mereka semua. Biar mereka boleh kuat berjalan di musim yang baru. Tuhan sudah anugerahkan. Hari ini kami ada di tahun baru. Tuhan urapi semuanya.
Karena langkah kami masih panjang menyelesaikan tahun ini. Tuhan urapi dalam nama Yesus. Berkati semua pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, tiap profesional, tiap anak-anak Tuhan di instansi-instansi, tiap pekerja, tiap karyawan, tiap pedagang, tiap mahasiswa, tiap siswa. Tuhan urapi dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga, pribadi-pribadi, hamba-hamba Tuhan, semua dalam tangan Tuhan. Bungkus dengan darah Yesus. Dalam musim yang baru, tahun 2025, tahun penuaian besar ini, setiap kami akan melihat janji-Mu digenapi. Kawal semuanya ya Tuhan. Bungkus dengan darah Yesus. Urapi, tuntun, pimpin dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Makasih. Kalau Tuhan mau pakai kami jadi saksi, jawab doa anak-anak-Mu. Biar mereka boleh lihat, memperlihatkan, ceritakan kepada dunia bahwa Allah kami menjawab doa. Tuhan campur tangan, biar mereka semua menuai janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Aba, terima kasih. Kami akan jadi pelaku firman. Tahun ini kami akan mengalami penuaian yang Kau janjikan. Dalam nama Yesus berdoa, sama-sama katakan amin. Kita akan terima doa berkat. Yuk angkat hati kita sama-sama. Kekasih Tuhan, terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia setia dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati semuanya.